Bismillahirrahmanirrahim. Murid, santri, dan pemirsa dimanapun berada, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sugeng rahayu semua. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pada malam hari ini guru pun masih selalu diberi kesehatan dan selalu dalam keadaan sehat. Selagi masih ada kesempatan dan waktu, guru memberikan pemahaman yang belum banyak diketahui manusia. Guru menyampaikan lagi melalui video ini, semoga menjadi catatan dan kelak akan menjadi patokan atau referensi bagi murid dan santri, dan khususnya bagi bangsa manusia yang ingin menggali dan mempelajari dan ingin mencari kebenaran tentang apa yang disebut dalam kitab-kitab yang ada, terutama Al-Quran, dan terutama nanti juga guru mulai menyinggung tentang Injil ya. Para pemirsa, dari video yang sangat sederhana ini dan dengan gambar pun juga yang sangat sederhana, dan disampaikan juga dengan bahasa yang sangat sederhana, dan yang menyampaikan pun dalam kondisi dan keadaan yang menyampaikan pun juga dari orang yang sangat sederhana, karena guru adalah dari orang yang mungkin di era sekarang bagi mungkin orang yang ketertinggalan, karena guru posisi adalah sebagai petani. Namun dengan apa yang sudah dimiliki guru, apa yang diketahui, apa yang dilihat, apa yang dirasakan, semua sudah aku tuang kepada murid dan santri melalui kitab, melalui nasihat, wejangan, melalui video-video yang beredar. Namun untuk diketahui para murid dan santri ya, apa-apa yang aku sampaikan ya, baik di kitab terutama juga di video, ini nanti akan mampu merubah sesuatu hal yang 1400 tahun sampai kemungkinan 2000 tahun. Itu nanti banyak hal kitab-kitab yang akan tergugurkan oleh penjelasan guru. Karena mengapa? Kembali lagi guru menyampaikan, khususnya murid dan santri juga para pemirsa, banyak manusia itu mempelajari sesuatu kitab karena mereka adalah hanya sebatas membaca ya, dipahamkan. Manusia yang saling berdebat, manusia kadang menyuruh orang lain, mereka berdasarkan tulisan itu yang ditulis diyakini di dalam kitab itu. Namun tidak banyak manusia yang mengerti kitab itu apa, prosesnya bagaimana, tatkala melakukan hal-hal spiritual itu bagaimana. Karena kitab itu sudah beredar di mana-mana, sehingga tatkala siapa yang bisa membaca dahulu, dia seakan-akan mengerti dahulu. Padahal hakikatnya bila ditarik, mereka yang berdakwah, yang berceramah, yang bercerita, itu hanya sebatas membaca, tidak melakukannya. Belum pernah digali. Tatkala ada yang menggali kitab, benarkah dia mendapatkan artefak atau buktinya? Bagi yang sudah mendapatkan buktinya, benarkah yang ditulis di situ sesuai apa yang terjadi pada masa lampau? Baiklah para pemirsa, guru akan mempertajam atau memperdetil atau memperluas agar masyarakat, publik, rakyat, dan umat, khususnya manusia yang mempelajari agama, tidak terkecoh dari kitab-kitab yang beredar, dan semoga tidak terkecoh juga dari para pensiar-pensiar agama, sehingga menjadikan asumsi-asumsi yang tidak berguna, sehingga manusia itu terpelosok dari asumsinya sendiri. Seperti dari video-video guru yang kemarin, Muhammad dengan syafaatnya, Muhammad dengan iqra'nya, wal awalu, ada jalan menuju surga,
gambar yang sederhana itu karena itulah poin dari cerita sejarah kitab yang ada. Untuk video ini guru akan mengulas agar pemirsa lebih paham ya. Satu contoh dari video ini guru memberi judul Adam turun ke alam dunia. Satu contoh ini sedikit guru menyinggung atau mengajak menganalisa suatu bahasa. Satu contoh dengan judul video ini, Adam turun ke alam dunia. Kalau bahasa ini pun salah, otak manusia, atau ilustrasi manusia, menjadikan pemikiran membuat analog yang salah. Satu contoh, dari kitab-kitab yang beredar, bahasanya ditulis Nabi Adam diturunkan. Itu sudah tidak sama ya para pemirsa. Maka hati-hati dengan memahami suatu kalimat. Tatkala itu salah, itu nanti akan menjadikan kesalahan yang tidak akan pernah ketemu apa yang dimaksud. Semoga guru mengingatkan, mengajak berpikir dengan suatu kalimat ini akan mempermudah para pemirsa memahami dari apa yang sudah diceritakan dari kitab-kitab yang sudah beredar di seluruh dunia. Terutama tentang memahami sejarah yang menceritakan adanya manusia orang-orang terdahulu. Baik para murid dan santri, diulas kembali gambar yang sudah kemarin diulas oleh guru. Inilah para murid dan santri diulas lagi ya oleh guru. Difahamkan kembali dengan judul Adam turun ke alam dunia. Bisa dikatakan Adam turun ke bumi. Tatkala ada kalimat Nabi Adam diturunkan ke bumi, kalimat itu sudah salah. Dipahamkan? Mengapa kok bisa begitu guru? Diajak guru. Karena apa? Gambar yang sangat simpel ini para pemirsa, ini nanti menggugurkan jutaan kitab. Ya. Jutaan kitab yang beredar yang menjadi kurikulum yang diajarkan ke manusia. Ini nanti akan menggugurkan jutaan kitab. Coba diulas kembali, semoga para pemirsa memahami betul-betul sehingga tidak terobsesi dari kitab-kitab yang sudah beredar. Satu contoh, dari video-video yang kemarin, satu contoh wal awalu, jalan menuju ke surga, semua sudah diterangkan. Para pemirsa diajak faham dulu ya. Adam, Anda para pemirsa harus faham apa artinya yang dimaksud Adam ya. Kalau pemirsa ini tidak paham, yang didengar adalah kata Nabi Adam, pikiran manusia, asumsi manusia, analog manusia mengilustrasikan pasti sosok manusia. Karena bahasanya salah, kalimatnya salah. Kembalilah pada substansi kitab yang ditulis orang-orang terdahulu. Satu contoh, Adam. Adam mempunyai makna, artinya Adam itu belum ada atau tidak ada, tapi mempunyai nilai pertama atau awal. Bisa digambarkan. Jadi Adam artinya itu tidak ada atau belum ada atau belum wujud. Tapi karena ini untuk menerangkan suatu peristiwa terjadinya manusia, maka diberilah angka 1. Jadi angka 1 adalah menerangkan struktur alur cerita. Paham ya?
tatkala mengerti yang dimaksud Adam ini belum wujud atau belum ada, diterangkan dengan urut pertama, maka Adam diterangkan seakan-akan nomor 1. Tapi jangan ditambahin Nabi Adam, nanti tidak ketemu. Tatkala Adam ini ada tapi tidak ada, dikatakan belum ada, dimaknakan suwung atau kosong. Yang dimaksud pertama adalah Hawa. Ya. Makanya jangan berbicara Siti Hawa atau Ibu Hawa, nanti tidak ketemu. Hawa. Tatkala pertama proses kejadian manusia, ya, awal pertama, langkah pertama itu adanya Hawa. Bukan udara, beda ya. Udara dan Hawa tidak sama. Hawa ini mungkin bahasa yang tepat sekarang adalah niatan, ya. Kehendak. Maka niat atau kehendak pertama itulah yang disebut Hawa. Itulah yang dimaksud oleh kitab-kitab yang beredar. Tatkala Hawa diwakili dari bangsa manusia laki-laki, tatkala juga diwakili dari bangsa wanita, niatan wanita pertama, niatan laki pertama disimbolkan dalam keadaan yang baik. Itulah awal pertama manusia atau proses akan terjadinya manusia dimulai di situ. Karena yang melakukan itu bangsa manusia, laki dan perempuan, sudahlah ketemu, diulas sedikit oleh guru, makanya buahnya kuldi. Dua bentuk menjadi satu, menghasilkan dari udara atau hawa laki dan hawa perempuan yang satu frekuensi, terjadinya proses dan proses dan proses dan proses, sampai diberi angka dari orang-orang terdahulu 24, disimbolkan seakan-akan ada nabi yang disebut Isa. Itu hanya proses dimatangkan oleh guru sampai terjadi wujudnya bangsa manusia atau calon manusia yang lahir ke dunia. Tatkala sudah lahir di dunia dengan proses 24 tahapan, lahir sebagai manusia pertama di dunia, diberi status Muhammad. Artinya para pemirsa, yang dimaksud Adam turun ke dunia, Adam adalah bentuk sifat pertama niatan dari bangsa manusia, diwakili dari tubuh laki dan perempuan, menyatulah menjadi proses selama kurang lebih 9 bulan. Nah, proses ini, proses Adam dan Hawa, Adam dan Hawa menjadi proses, dibantu proses menjadi proses, lahirlah jadi manusia. Bila ditarik dari cerita seakan-akan Muhammad generasinya Adam. Nah, karena ini menerangkan suatu gambaran, ya, suatu gambaran karena proses manusia diterangkan dengan bahasa dan huruf sebutan kata Muhammad, diterangkan awal dengan Adam dan Hawa. Manusia terjebak obsesi, dikira orang Arab. Semoga sedikit ini dipahami bagi para pemirsa, ya. Bila para pemirsa memahami dari ilustrasi gambar seperti ini, proses pertama terjadinya niatan kemanten baru laki dan perempuan dengan proses waktu 9 bulan menjadi bangsa manusia, pemirsa harus bisa menerangkan, benarkah Adam ini diturunkan dari aspek luar, diturunkan dari Sang Maha Kuasa, atau yang disebut Adam dan Hawa menjadikan proses manusia diganti menjadi Muhammad?
ini diturunkan atau turun dengan sendirinya sesuai kodratnya. Nah, dan ini pemirsa harus paham. Maka dari proses ini dinamakan turun dengan prosesnya atau urut dengan prosesnya. Turunnya proses ini manusia terjebak. Dikira Muhammad ini keturunan sosok manusia Adam. Nah, salah. Turun bukan diturunkan. Terakhir diganti bahasa Muhammad, pertama dibuat kata Adam. Manusia mengarang membuat cerita, terbentuklah cerita-cerita yang tidak benar, sehingga pikiran manusia itu salah memahami suatu kitab yang sudah ditulis orang-orang terdahulu. Semoga sedikit ini memahami dan sekaligus nanti diulas oleh guru. Coba sekarang guru bertanya kepada para pemirsa. Tatkala setiap manusia memahami proses seperti ini, pahami betul-betul para pemirsa. Kira-kira meskipun sosok nabi, anggapnya manusia meyakini adanya nabi, adanya wali, adanya rasul. Prosesnya sama tidak seperti ini. Kita, orang tua kita, pemimpin kita, siapapun manusia yang digelari, pasti melalui proses semacam ini. Pernahkah para pemirsa berpikir sesuatu yang aneh dari cerita? Coba guru memberi pertanyaan. Tatkala proses manusia seperti ini, lantas campur tangannya manusia yang menyebut katanya Tuhan di sebelah mana? Manusia mengimani, manusia mengilustrasikan, manusia berhayal, manusia berdebat saling menyalahkan manusia yang lain, selalu menyebut atas nama Tuhan dan Tuhan. Coba proses kejadian bangsa manusia sejak adanya manusia pertama seperti ini. Di manakah campur tangannya Tuhan untuk membentuk menjadikan bangsa manusia? Pecahkan kalau Anda bisa para pemirsa. Di mana campur tangannya Tuhan dengan proses seperti ini? Kalau toh sebagai umat yang beragama Islam, mungkin dari kita sendiri. Di manakah kekuasaan atau campur tangannya Allah dengan proses seperti ini? Demikian juga bagi mungkin yang di Injil. Di manakah campur tangannya Tuhan Allah dengan proses seperti ini? Nah, inilah yang jadi perdebatan selama ini kurang lebih 2023 tahun, ya kemungkinan juga 1400 tahun, manusia mencari sejarah manusia, hilang pemahamannya, hilang pengertiannya, kitab yang tidak jelas, diimani, diyakini, dikembangkan, menjadikan problem dimanapun berada. Coba para pemirsa kalau sudah tahu seperti ini, apa yang Anda imani kemarin-kemarin, apa-apa yang Anda percaya, kitab-kitab yang Anda percaya mengatasnamakan Tuhan, ada yang mengatasnamakan Tuhan Allah, ada yang mengatakan Tuhan Allah. Di mana campur tangannya yang disebut Tuhan? Nah, demikian hebatnya orang-orang terdahulu, terutama dari leluhur kita. Bahwa setiap manusia di dalam pasti tidaklah lepas dari unsur air, api, angin, tanah, dan logam. Maka leluhur kita sudah menempatkan dari unsur yang keempat diletakkan di dalam kalimat atau nasihat yang disebut sholat isya itu. Artinya bisa disimpulkan para murid dan santri, tatkala manusia dari dunia ini nanti akan masuk kembali ke alamnya sana, digambarkan oleh guru melalui tahapan di sini. Maka tatkala manusia tidak melampaui, tidak mengenal, tidak mengerti, tidak bersyukur dari sedulur papat, zong. Manusia tak akan pernah menemukan jalur hidupnya. Tidak akan pernah menemukan jalur nilai-nilai yang disebut surga. Itulah hebatnya leluhur kita sejak dulu, sejak miliaran tahun sudah mengerti prosesnya manusia. Maka leluhur dari Jawa, leluhur kita
sesungguhnya tidak akan pernah mengerti kata apa yang disebut Tuhan. Leluhur kita yang tahu adalah leluhurnya. Setiap manusia pasti diproses dari leluhurnya. Leluhur yang awal disebutlah para moyang itu. Coba para pemirsa diuji kembali. Tolong bagi kalian yang suka berdebat, ataukah manusia yang suka berceramah, yang memotivasi umat dan muridnya, tolong terangkan di mana campur tangannya Tuhan kalau prosesnya seperti ini. Manusia meyakini dan manusia mengimani kalau toh setiap proses manusia itu melalui di sini ada unsur 4, harus mengerti sifat 4 yang disebut sedulur papat, barulah jadi manusia. Guru menawarkan pola pikir. Adakah keilmuan di negara Arab atau negara di luar dari negara Indonesia yang mengerti ilmu sedulur papat? Sedangkan untuk memahami ilmu sedulur papat, itu yang paling terakurat dari Jawa. Kalau negara atau suatu kaum tidak mengerti sedulur papat, tidak mengerti unsur 4, mungkinkah manusia itu di dunia jadi manusia yang disebut nabi atau rasul? Semua adalah berita hoak yang keluar selama 1400 tahun. Coba pikir kembali para pemirsa. Semoga para pemirsa mendapatkan pemahaman yang valid. Pemahaman ini bisa kalian uji, bisa kalian pelajari. Namun bagi kalian yang belum mampu atau yang masih suka berhalusinasi dan suka membantah apa yang aku ajarkan, ujilah pemahaman Anda dengan apa yang sudah aku sampaikan dari banyak video. Uji secara medis, uji secara metafisika, uji secara hukum manusia, uji secara hukum alam, dan uji hukum dari secara ilmu spiritual. Aku pastikan kitab yang beredar adalah hoax. Itu gambaran yang mendengarkan salah persepsi. Semoga para pemirsa, khususnya umat dan manusia yang ingin mempelajari nilai-nilai ketuhanan, videoku mampu memberi pemahaman yang baru, memperjelas, mempertajam, meluruskan pola pikir dan jiwa Anda sehingga mendapatkan pemahaman yang tepat dan benar. Itulah para murid dan santri sudah dipahami, diulas sedikit dan ditambahkan dengan pemahaman yang agak meluas. Para pemirsa artinya sudah memahami bahwa ada suatu keadaan diibaratkan kemanten baru, keadaan yang baik, keadaan yang sangat indah, keadaan yang sangat bahagia, itulah yang disebut alam surga. Pelakunya di situ ada 2, laki-laki dan perempuan. Permisi guru masuk di ranah sedikit tentang masuk di ranah agama Kristen. Guru sebenarnya tidak ingin masuk di situ karena bukan bidangnya guru, tapi guru memberi pemahaman sentuhan sedikit. Semoga dengan sentuhan sedikit ini khususnya umat agama, terutama dari saudara kita Islam dan Nasrani, jangan berdebat kembali. Sesungguhnya Anda adalah terjebak dari kitab orang-orang terdahulu. Apa buktinya guru? Coba diulas oleh guru. Dari umat kita yang beragama Islam terobsesi ada orang Arab. Seakan-akan mampu ke langit. Sudah dijelaskan oleh guru. Prosesnya manusia seperti itu. Manusia yang Islam berkhayal ada orang Arab naik ke langit menerima perintah sholat. Faktanya sholat 5 waktu adalah dari Jawa sudah diulas oleh guru. Dari pihak saudara kita yang Nasrani terobsesi juga berkhayal tentang adanya surga yang macam-macam. Diajarin oleh guru cara berpikir yang tepat. Begini para pemirsa. Tatkala manusia di era sekarang mendengarkan kata surga, apa yang keluar dari pikiran manusia itu? Tatkala kitab dibaca, pendakwah penceramah bercerita, menghayal per individu. Itu pasti. Saya analisa dulu dari Islam. Para pemirsa, caranya begini. Tatkala Islam dan Quran berbicara surga,
Di dalam Islam ada kata kiai. Kiai itu bahasa Jawa. Tatkala kiai dihubungkan dengan Islam, artinya Islam ada di Jawa. Maka di dalam Jawa itu tidak mengenal kata habaib, tidak mengenal kata habib, tidak mengenal kata ulama pada hakikatnya. Karena ini Jawa. Di sisi kanan, coba bagi kita, bagi saudara, saya permisi tidak ahli di dalam Nasrani karena ini memberi edukasi cara berpikir. Di dalam Nasrani ada sebutan kata pendeta. Kata pendeta itu dari negara mana? Dari suku apa? Tatkala di situ ada kata pendeta, di situ ada Kristen. Kalau Romo masih sama itu bahasa Jawa. Tapi kalau pastor apakah itu bahasa Jawa? Oh tidak. Di situ ada perselisihan di antara dua umat. Karena di dalam satu agama kita yang di Islam meyakini gara-gara keluar kalimat Qul huwallahu ahad, Tuhan tidak beranak. Yang satu meyakini Tuhan menghasilkan, digambarkan ada Tuhan Bapaknya. Sehingga membentuk ilustrasi ada Tuhan anaknya. Nah inilah yang jadi perdebatan selama ini belum terjawab. Tapi kedua-dua agama ini ada satu yang ditarik lurus. Satu Isa sudah saya terangkan di video tadi itu langkah 24. Di kedua-dua agama yang diyakini umat manusia ada menerangkan, ada yang membahas tentang surga. Lihatlah dari proses Adam tadi. Semoga tercerahkan para pemirsa. Adam dan Hawa prosesnya, alamnya surga, pelakunya bapak dan ibu di surga. Orang-orang terdahulu sampai membuat kalimat Tuhan yang di surga, Tuhan Bapa yang di surga. Coba di situ ada kata Bapa, ada kata surga. Tuhan Allah, Bapa yang di surga. Ini loh para pemirsa. Selama ini yang dicari orang, yang dicari manusia surga. Diulas oleh guru agar tidak terpelosok dari cerita-cerita yang keluar. Coba ya. Ada manusia mengeluarkan dan dididik, menyebut Tuhan Allah. Disebutlah kata Bapak yang di surga. Sama tidak peristiwa itu, bapak dan ibu diwakili Adam dan Hawa dalam keadaan bahagia, itulah yang disebut surga. Yang disebut anak siapa? Diberikanlah suatu gambaran, katanya Rohul Kudus turun menjadi 24 tahap, wujud menjadi as. Intisarinya manusia dibungkus dari 7 lapis menjadi apa yang kalian nyebut jiwa manusia. Maka jiwa manusia itu yang disebut bersih dan suci. Itulah yang disebut Rohul Kudus. Ada yang menyebut macam-macam, ada yang menyebut Yesus. Bila diterangkan semacam itu, selama ini manusia berdebat tentang Tuhan dan meyakini ada yang menyebut Tuhan Yesus atau Nabi Isa disebut Tuhan. Segala sesuatu pemahaman itu adalah salah dan belum tepat. Tapi guru melalui video ini sedikit memberi gambaran agar kalian tidak bertikai dan tidak berkelahi. Dalam aspek orang-orang terdahulu mengimani itu hak manusia. Tapi untuk mengimani atau mendapatkan keimanan yang tepat itu harus diterangkan dengan tepat dan benar dulu. Satu contoh. Dari versi agama yang di luar meyakini bahwa si Isa itu adalah Tuhan. Pihak di agama kita Islam suka menghujat marah. Masa Tuhan berwujud manusia? Yang satu berdebat beralasan macam-macam.
Semoga nasihat video ini guru memberi nasihat yang sangat tepat. Semoga kalian tidak berdebat lagi tentang nilai-nilai Tuhan. Apa yang dimaksud dalam Nasrani atau di dalam orang saudara kita di Kristen, tatkala Isa disebut Tuhan, hakikatnya dan faktanya dia sendiri bukan Tuhan. Tapi umatnya itulah yang disebut menuhankan. Ini dipahamkan untuk pemirsa. Sama juga kita yang dari Jawa, para pemirsa. Kita dari Jawa sudah diajarkan dari orang-orang terdahulu dan kita diajarkan guru-guru kita melalui kitab-kitab dan nasihatnya. Sesungguhnya orang tua kita, bapak dan ibu, itulah pangeran Kang Katon. Ya, coba. Sama pemahamannya. Nah, kalau hal-hal semacam ini para pemirsa tidak paham, itulah terjadi kalian saling mengeklaim, saling menghujat, kedua-duanya adalah terpelosok. Para pemirsa, mungkin yang muda masih mengerti tidak dengan bahasa seperti ini. Wahai anakku, orang tuamu itulah Tuhan yang wujud. Bahasa Jawanya itu, orang tua itu pangeran Kang Katon. Jadi kita sebagai manusia mengimani orang tua, melihat faktanya Tuhan wujud itu orang tua kita. Dari agama luar diterangkan seperti itu. Karena ada sosok yang mampu mempunyai sesuatu yang lebih dan dilebihkan. Sehingga umatnya, pengikutnya, memaknakan yang difigurkan inilah yang disebut dituhankan. Hakikatnya yang disebut Tuhan, manusia pun tak akan pernah bisa membayangkan. Lantas bagaimana kalau sudah terjawab seperti ini? Bila masih kurang puas untuk menjawab, cara berpikirlah yang benar, gali sejarah lagi, gali secara ilmiah. Agar kita sebagai bangsa manusia tidak terjebak dari cerita kitab, sehingga kita sebagai bangsa manusia tidak bisa rukun, karena gara-gara pemahaman yang salah. Pahami mengimani dan iman itu tidak sama. Mengapa mengimani? Karena manusia hanyalah sebatas. Jangankan kita bangsa manusia. Bumi pun bagaikan debu di hadapan galaksi. Apalagi kita bangsa manusia. Lantas kalau seperti ini bagaimana hasilnya? Diulas kembali, ditambahi tentang pemahaman. Mengapa di dalam agama ada yang menyebut bahwa yang disebut Bapa, Tuhan yang di surga? Mengapa tidak ditulis Mother atau Brother atau Romo atau Ingsun atau Sinuwun yang di surga? Pernahkah para pemirsa berpikir seperti itu? Makanya manusia jarang memahami apa yang dimaksud dari kitab. Diajarkan sedikit melalui tentang bahasa. Para pemirsa, para murid dan santri. Begitu pentingnya namanya Kiroto Boso. Begitu hebatnya sejarah orang-orang terdahulu terutama bahasa Jawa. Pernahkah Anda memahami apa yang disebut, apa yang dimaksud dengan kata Bapak, para pemirsa? Bapak itu kan bahasa Jawa. Coba ilustrasikan, gambarkan sesuai kapasitas kemampuan Anda. Yang disebut Bapak itu apa? Lantas tatkala Bapak ini dipakai bahasa untuk berkeluarga, apakah sama tatkala Bapak ini nanti dipakai untuk bahasa ketuhanan? Kalau tidak mengerti dari bahasa itu. Mengapa laki-laki di dalam keluarga dari Jawa disebut Bapak? Diulas lebih dalam. Mengapa dan kapan manusia itu disebut Bapak? Kira-kira disebut Bapak dan anak dulu mana? Manusia terbentuk
obsesi dengan bentuk wujud. Coba dipahami ya. Anak dan bapak dulu mana? Bapak dan anak dahulu mana? Manusia terjebak pola pikir tidak memahami apa yang dimaksud. Kedua-duanya terjadi bersamaan. Tidak mungkin jawabannya. Begitu manusia itu lahir ke dunia mempunyai status anak, si orang tua bapak menjadi status bapak. Maka disebut bapak karena sudah mewujudkan anak. Anak wujud otomatis laki-laki orang tua pria menjadi status bapak. Itulah hakikat bahasa-bahasa bila manusia tidak paham tentang makna, kalian terjebak dari bahasa itu. Sedangkan bahasa yang sangat indah, bahasa yang sangat manfaat, kau putus katanya klenik. Coba diulas dengan kata bapak. Mengapa Tuhan yang di surga disebut bapak? Bapak mempunyai makna bab opo-opo wis pepak. Apa maksudnya, Guru? Bapak. Bab opo-opo wis pepak. Maka secara manusia disebut bapak. Itu sudah pepak, maknanya sudah genap, pengalamannya sudah cukup, seharusnya kesadarannya sudah cukup. Ekonomi minimal tidak kurang, itulah disebut bapak. Tatkala dinilai dari nilai ketuhanan atau nilai alam, yang disebut bapak adalah mampu memproduksi generasinya, mampu melahirkan makhluk baru, mulai gen yang ada di tubuh, mulai zat-zat yang dibutuhkan untuk menghasilkan keturunan, ini semua terpenuhi genap. Genapnya apa yang ada di organ tubuh, apa-apa yang ada di dalam spirit tubuh. Karena genap inilah manusia mampu memproduk barang baru. Karena mampu memproduk barang baru disebut mampu menurunkan keturunan baru. Disebutlah si bapak adalah pabrik yang genap, pabrik yang pepak, pabrik yang cukup. Itulah gambaran sang Tuhan yang tidak akan pernah ada kekurangan. Karena buktinya produknya sudah ada. Manusia terjebak dikira bapak adalah bangsa manusia yang berjenggot. Para pemirsa, semoga kesadaran yang sangat mudah ini mampu mencerahkan khususnya kalian yang ingin menggali tentang nilai-nilai ketuhanan. Sehingga kalian selama ini yang berdebat kurangi, hindari perdebatan itu. Sesungguhnya kedua belah pihak, kalian termakan oleh dogma, kalian termakan oleh ilusi Anda sendiri. Dan ilusi itu diciptakan dari kitab yang kalian yakini. Dan kalian bersama-sama dengan guru-guru Anda mengobsesi diri Anda sendiri. Tidak akan pernah tahu arahnya. Sehingga semua manusia dan kita pun kalian terpelosok dengan khayalan-khayalan. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.